Muksin SPDI. Kepada beliau disilahkan. Mohon izin Ibu berdiri atau duduk? Duduk aja ya. Gimana enaknya? Selaku lelaki normal, enaknya berdiri. Mohon izin berdiri Bunda ya. Boleh ya. Baik. Izin berdiri dulu. Nanti kalau capek duduk lagi. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Haji Sulam sedang baca Al-Barzanji. Ibu bapak yang jawab salam saya mudah-mudahan bisa naik haji. Kenceng sekali kalau naik haji ya. Lagi sekali supaya kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan banggakan kepala desa Sepayung ya, ataupun pejabat yang mewakili. Yang kami hormati orang tua kita, Bapak Ketua BPD Sepayung yang alhamdulillah berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Pengawas, alhamdulillah menyempatkan hadir di tempat yang mulia ini, berada di tengah-tengah kita. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya para hadirin jemaah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Rasul dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bunda, piye kabare? Alhamdulillah. Sedikit saja saya bisa jawab. Dulu saya waktu tinggal di Malaysia, ini mantan TKI Bunda, TKI tahun 2000 saya pergi ke Malaysia untuk biaya kuliah. Alhamdulillah lebih kurang 2003 saya kembali dari Malaysia, kemudian melanjutkan pendidikan saya di yang sekarang UIN Mataram. Saya lebih kurang 4 tahun di sana, nikah, kemudian ke hijrah ke SP1 2007. Alhamdulillah. Makanya dulu saya
banyak teman Jawa di Malaysia itu 3 tahun, ya belajar sedikit-sedikit, ya paham lah insya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, apa kabarnya bunda? Baik, sehat. Anak-anak sehat? Bapak-bapaknya sehat? Dapurnya sehat? Kantongnya? Alhamdulillah sehat bunda. Bapak-bapak sehat katanya, amin. Kan bulan baru. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini begitu jerih payahnya panitia menyiapkan, sudah disampaikan Ibu Hajah tadi, luar biasa, full 1 hari 1 malam menyiapkan acara yang seperti ini. Mudah-mudahan apa menjadi niat daripada seluruh jajaran panitia pada siang hari ini tercatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kedua kalinya saya hadir di tengah-tengah orang tua saya di Sinar Jaya ini dan ibu-ibu saya. Saya berdiri di sini, saya merasa bukan menjadi tamu, tapi seorang anak datang kepada orang tuanya, seorang saudara datang kepada saudaranya. Untuk apa? Untuk bersilaturahim, untuk bertemu dengan saudara-saudaranya. Kata baginda Rasul, barang siapa yang suka menyambung tali silaturahmi, insya Allah akan dipanjangkan umurnya dan akan diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau perintah sholat yang Allah perintahkan kepada kita, bunda, kira-kira kalau Allah perintahkan sholat, Allah sholat tidak? Allah sholat atau tidak? Allah tidak sholat. Walaupun aqimis sholat, dirikan sholat kata Allah, tapi walaupun Allah perintahkan sholat, Allah tidak sholat. Dan yang kedua, ketika Allah memerintahkan wa'atuz zakah, tunaikan zakat kata Allah, Allah keluarkan zakat atau tidak? Allah tidak keluarkan zakat. Kemudian Allah perintahkan haji, pergi ke Makkahul Mukarramah. Kira-kira Allah pergi haji, naik haji atau tidak? Allah tidak pergi haji. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan selawat kepada Nabi, Allah pun ikut berselawat kepada Nabi. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan Rasulnya yusholluna 'alan nabi, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mafhum mukhalafahnya ayah bunda, artinya kalau Allah berselawat kepada Nabi, apalagi kita umatnya. Makanya tadi ya Allah, sebelum rangkaian acara ceramah ini tadi didahului oleh anak-anak kita pembacaan selawat luar biasa. Saya senang, saya bangga melihat putra-putri kita sudah dari kecil sudah dididik dengan pendidikan agama berupa selawat. Tadi baca selawat, Sholli wa sallim daiman ala hamada, atau selawat yang lain, Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim, atau banyak yang lain, Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana
waghfir lana dzambana ya wasi'al karami. Baca selawat. Sekarang saya ingin ajak Bunda kita sama-sama baca selawat. Bisa Bunda? Bisa ya? Baik. Sallallahu ala Muhammad. Coba. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Sallallahu alaihi wasallam. Ketika baca selawat, insya Allah tenang hati kita ayah bunda. Barangkali mohon maaf yang punya utang besar barangkali kurang, rasanya dipikirkan ya Pak ya, dengan bacaan selawat sambil gendong anak. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Baca salawat. Tapi ini lain yang dibaca. Apa yang dibaca? Lagu India. Tumpasi air Yunus kurai Kumni janija Sapni dikai. Gimana mau anak punya akhlak? Ya, Bunda. Ya Allah. Baca salawat, baca Al-Quran. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, karena itulah yang insya Allah akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak orang tua saya yang saya cintai dan yang saya banggakan, subhanallah, acara yang seperti ini luar biasa. Kami di MTS Nurul Makomain NW yang ada di SP1, alhamdulillah Pak, setiap maulid kami adakan lomba juga di sana. Lomba ceramah anak-anak kita, lomba pidato anak-anak kita, lomba cerdas cermat, dan alhamdulillah setiap bulan maulid kami lombakan mereka supaya nanti mereka tamat dari MTS itu mereka punya mental, kalau bisa mental baca. Mereka tampil di depan. Jangan kira nanti mic ini dia kira ular, nanti gini dia menggigil Pak. Biasanya kan orang enggak jarang pegang mic begini dia, ya. Tapi kalau sudah terbiasa kayak putra putri kita, subhanallah, tampil energik, tampil hebat. Dari apa? Dari sekarang. Dari sekarang kita didik mereka. Man syabba ala syai'in syabba alaih. Barang siapa yang membiasakan dirinya terhadap suatu syabba alaih, maka akan terbiasa. Tadi anak kita sudah kita biasakan bacaan selawat. Nanti setelah besar baca selawat. Setelah besar menjadi orang yang hebat, punya iman, punya kekuatan tauhid di dalam hatinya. Biar dia jadi jenderal, tapi jenderal beriman. Biar jadi petani beriman, Bu. Jadi guru beriman. Jadi pengawas beriman. Jadi pedagang beriman. Jadi Polri TNI beriman. Jadi maling. Gimana Pak kalau jadi maling? Tidak beriman Pak. Kalau maling ada imannya, insya Allah tidak akan curi sapi orang. Ya Bunda ya.
iman kuatnya, iman dasarnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ayah bunda, ketika bro manusia lahir, apa yang diucapkan? Yang diucapkan, diazankan lewat telinga kanan, Allahu Akbar, diikomatkan lewat telinga kiri, ikomatkan. Subhanallah. Mafhumnya artinya adalah anak kita perdengarkan yang baik kalimat tauhid, belum dia sempat mendengarkan lagu Michael Jackson Westlife, wallahu alam, nggak tahu. Belum dia dengarkan trio macan, kelakuan si kucing. Pantas anak-anak yang lain menjadi kucing. Allah. Belum mereka melihat goyang-goyangan Inul yang ngebor, yang ngecor. Allahu Akbar. Kalimat tauhid yang ditanamkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat itu, ibu bapak yang dimuliakan Allah, putra putri kita ini ibarat kaset kosong ayah bunda. Makanya kalau lagu-lagu kasidah yang dulu, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, ya bunda gitu ya. Ibu-ibu yang pandai kasidah, kalau bapak-bapak kan biasanya lagu dangdut. Ya apa ya? Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu, belajar sesudah dewasa bagai mengukir di atas air. Toret toret toret. Subhanallah. Kita tadi benar kata baginda Rasul, at-ta'allum bisigori, kat-ta'allum, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Sabda baginda Rasul, kalau kita mengukir di atas batu pak, 50 tahun, 100 tahun nggak mungkin akan hilang di atas batu. Tapi kalau kita mengukir di atas air, baru kita ukir, selesai dia, hilang dia. Kenapa? Karena yang namanya air kan goyang, cepat dia menghilang. Makanya oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, putra-putra kita ini adalah aset kita masa yang akan datang. Anak-anak kita adalah harapan masa depan. Saya tidak pernah mendengar orang pidato, wahai bapak-bapak harapan bangsa. Ya bunda ya, tidak ada. Yang kita bilang adalah wahai anak-anak harapan bangsa. Wahai para pemuda, kalian adalah harapan bangsa. Wahai para pemuda, kalian adalah harapan pemudi. Ya kan? Pemuda juga harapan pemudi juga harapan pemuda. Subhanallah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, subhanallah, ketika anak-anak kita punya ilmu. Saya pernah ditanya dulu pak, pulang dari Malaysia, saya ditanya sama teman, Muksin, kenapa kamu udah jadi TKI, kenapa mau lanjutkan sekolahnya? Mau jadi apa? Guru sudah banyak, gubernur sudah ada, presiden sudah ada, kan sudah ada. Mau jadi apa katanya? Mau jadi apa? Tapi dalam hati saya harus belajar. Yang penting saya jadi punya ilmu. Saya tidak, bahasanya M Zainuddin MZ saya ambil. Saya tidak mau jadi apa-apa, tapi saya ingin jadi apa-apa. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Mohon maaf ayah bunda, tidak mungkin orang tua kita, bapak ketua BPD diangkat jadi ketua BPD kalau tidak berilmu, betul tidak? Beliau tidak mungkin diangkat
jadi ketua BPD kalau tidak bisa baca dan nulis dan tidak bisa ngomong? Begitu juga dengan Pak pengawas kita, Pak Haji, beliau tidak diangkat menjadi pengawas kalau beliau tidak punya ilmu. Dan ibu-ibu, ada yang ibu guru di sini? Banyak, semua ya. Subhanallah, ibu guru semua. Ibu guru yang hadir di sini tidak mungkin jadi ibu guru kalau tidak punya ilmu. Kalau bahasa Lombok itu tidak mungkin amak kangkung akan dipanggil diangkat menjadi seorang kepala desa. Tidak mungkin kita yang tidak punya ilmu akan diangkat menjadi kepala desa. Makanya ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ketika baginda Rasul bertahanus di Gua Hira, datang malaikat Jibril, "Ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Apa jawaban Nabi? "Ma ana biqari." Apa yang harus saya baca ya Jibril? Sampai kedua kali, "Ya Muhammad, Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. "Ma ana biqari'in." Apa yang harus saya baca wahai Jibril? Sampai 3 kali, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Bacalah dengan nama Tuhan. Artinya hadirin yang dimiliki Allah, kita umat Islam tidak boleh menjadi umat yang bodoh. Umat Islam tidak boleh menjadi umat yang tidak punya pengetahuan. Umat Islam harus menjadi umat yang cerdas. Tidak boleh kita ditindas oleh negara lain. Harus punya ilmu, ilmu umum, bahkan ilmu agama harus kita punya. Mulai kesempatan ini ya hadirin yang dimiliki Allah, saya mau cerita. Dulu ada orang yang sholat jemaah ayah bunda, satu imam, di belakangnya ada 2 makmum. Satu imam, dua makmum di belakang. Sholatlah dia, Bismillahirrahmanirrahim, usolli Allahu Akbar. Kemudian dia baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba tikus jatuh depan imam. Tikus jatuh, tikusnya botak lagi. Mohon maaf ayah bunda, tikusnya botak. Kemudian imam terkejut. Astagfirullahalazim, kata imam, tikus jatuh. Kata siapa? Kata imam. Astagfirullahalazim, tikus jatuh, kata imam. Kira-kira ayah bunda batal nggak sholatnya imam? Batal nggak? Kalimataini mutatabi'aini, 2 kalimat yang diungkapkan oleh orang yang sedang sholat, batallah sholatnya. Seharusnya imam mundur ke belakang. Iya kan? Sudah batal. Batal nggak? Batal. Kemudian makmum ini selamat tidak? Selamat. Selamat dia. Yang namanya makmum nggak paham konstitusi, nggak ngerti tentang bagaimana cara sholat, dia nyolek. Kalau lagi sholat jangan ngomong. Kata siapa? Makmum yang pertama. Batal nggak bunda? Batal. Yang kedua, yang selamat satu yang selamat sambil bersekap. Apa katanya? Alhamdulillah, untung saya tidak ngomong. Subhanallah, batal. Batal, tiga-tiganya batal. Itulah yang dinamakan dengan imam tolol, makmum goblok. Tahu goblok bunda? Minum es di tiup, dikirain panas ngepel barangkali. Goblok ya. Subhanallah. Karena apa? Nggak ada ilmu. Ilmu yang paling penting dalam hidup ini. Mau jadi hebat, mau jadi orang, ilmu di dalam hati. Kemanapun kita, mau jadi apapun, iman di dalam dada kita. Tanamkan iman dalam hati anak-anak kita. Pembacaan selawat tadi, subhanallah. Kalau kita dengarkan anak-anak lagu-lagu India, lagu-lagu dangdut, lagu-lagu keroncong, tadi sudah saya dengar
yang terjemahan dari apa? Yang kolam itu apa Bunda? Iya, air ikan dalam kolam. Subhanallah diganti. Kan biasanya bila ingin melihat ikan di dalam kolam, tenangkan dulu airnya, tapi diganti dengan sholawat. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga. Apa selanjutnya? Lanjut Ustaz. Subhanallah. Baca selawat kepada baginda Rasul. Subhanallah. Baca selawat. Bila ingin mendapat syafaat hari kiamat. Subhanallah. Mantan KDI kelolosan Bunda. Nggak lulus Pak. Tahun 2024 saya ikut KDI dulu, bahkan sampai ke Surabaya. Subhanallah sama Sahid KDI. Subhanallah 2003 ya, 2003 mohon maaf. Sampai ke Surabaya, alhamdulillah teman-teman saya KDI Sahid lulus, saya kelolosan saya sampai SP Pak. Subhanallah. Nggak lulus Pak. Tapi alhamdulillah, walaupun dulu KDI, tapi alhamdulillah saya masih KDI sekarang. Apa KDI? Kader Dai Islam. Insya Allah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita punya orang tua, ibu bapak juga orang tua. Walaupun kita orang tua, masih punya orang tua. Oleh sebab itu ayah bunda, bahagiakan orang tua kita. Tanamkan kepada putra putri kita, cintai orang tua, berbakti kepada orang tua. Ini yang sekarang ya Allah, anak-anak kita subhanallah disuruh sama anak-anak, wahai anak suruh begini, subhanallah. Ketika kita tanya anak-anak apa jawabannya, kamu nanya, kamu berkenyek-kenyek. Anak-anak sekarang Pak, subhanallah, tidak ada akhlak, tidak punya akhlak, subhanallah. Orang tua duduk sewena-wenanya, subhanallah. Ya Allah, subhanallah. Anak-anak kita ajarkan akhlak. Makanya baginda Rasul diutus, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus ke muka bumi liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang kita kenal dengan zaman jahiliyah, manusia yang tidak punya akhlak. Tapi insya Allah kita yang hadir di sini memiliki akhlak yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang saya hormati dan yang saya banggakan, oleh sebab itu putra putri kita menjadi amanah buat kita. Anak amanah, istri amanah. Bapak-bapak mohon maaf, kita yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ketika ibu kita, istri kita tidak sholat, bapak-bapak yang ditanyai nanti. Ibu-ibunya yang di luar ajaran agama yang lakukan, kita akan dimintai pertanggungjawaban bapaknya. Kalau ibu-ibu lepas ya, kita Pak, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ayah bunda yang saya hormati dan yang saya banggakan, melalui kesempatan ini, kalau baginda Rasul seorang pemimpin, apa iya kita anak dan istri kita tidak bisa kita pimpin? Kalau baginda Rasul pemimpin dunia, ya minimal kita pemimpin untuk anak dan istri kita. Ajarkan mereka akhlak. Kalau bisa masukkan ke pondok pesantren. Banyak yang ke pondok pesantren ngerti Pak ya? Banyak yang alhamdulillah. Masukkan ke pondok pesantren di Sumbawa, di Darul Muttaqin, di SP1 besok insya Allah tahun depan kami buka asrama untuk kita akan bina putra putri kita dengan pendidikan agama supaya mereka punya akhlak.
mereka punya ilmu pengetahuan seperti yang saya sampaikan tadi. Mau jadi seorang presiden yang beriman. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, subhanallah, walaupun panas, tapi hadirin yang dimuliakan Allah, pengajian kita ini dinaungi oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak kita lihat ayah bunda, kehadiran kita ini dipersaksikan oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di yaumil qiyamah, di padang mahsyar, ketika manusia akan dikumpulkan, tidak akan mampu seorang pun akan memberikan syafaat kecuali syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, tiada lain dan tiada bukan adalah pertolongan yang diberikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, didiklah putra dan putri kita, jangan sampai mereka melupakan perintah Allah, terutama yang paling penting adalah perintah sholat. Sholat jangan sampai kita lupakan. Muru auladakum bisalah, ajarkanlah anak-anakmu untuk melaksanakan sholat. Wahum, dan ketika mereka sudah berumur 7 tahun. Suruh pak, kalau udah 7 tahun suruh. Wadribuhum, pukullah mereka. Ketika mereka sudah berumur 10 tahun, pukul dia. Jangan sampai anak-anak kita setelah mereka dewasa kita yang dilawan kalau tidak sholat. Kalau kita mau pukul, tidak berani kita pukul. Kenapa? Karena sudah besar. Sudah besar mereka. Nah, oleh sebab itu hadirin yang Allah, melalui kesempatan ini, ayo kita bina didik putra dan putri kita supaya mereka menjadi anak yang soleh dan solehah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui kesempatan ini saya akhiri dengan sebuah cerita. Cerita ini diambil dari sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana yaumul qiyamah, apabila nanti terjadi ketika manusia kumpul di padang mahsyar ayah bunda, idza kana yaumul qiyamah kharaja min jahannam, akan keluar sebuah binatang, seekor binatang, min waladil aqra ismuhu Huraish. Binatang ini namanya Huraish. Min waladil aqra, dari sejenis kalajengking. Tahu kalajengking ayah bunda? Tahu. Kalajengking yang sering gigit kita di jagung itu, tersengat, digigit, tersengat kita. Min waladil aqra, dari jahannam. Bagaimana panjangnya? Puluhu bainas samai wal ardh, panjangnya dari langit sampai bumi panjangnya. Subhanallah. Dan besarnya adalah antara masyrik dan maghrib, dari sebelah timur sampai sebelah barat besarnya, dari kalajengking. Fayaqulu Jibril, maka bertanya Jibril, ya Huraish, wahai Huraish, mau kemana kamu wahai Huraish? Apa kata Huraish? Azhabu ilal arasyat, saya akan pergi ke pelataran padang mahsyar. Dia pergi kepada mahsyar yang ketika manusia dikumpulkan ayah bunda, kita dikumpulkan pada mahsyar sejak zaman Nabi Adam sampai zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Adhabu ilal hurai ilal arasyat, saya pergi ke pelataran mahsyar. Untuk apa? Untuk apa kamu pergi wahai Huraish? Liman tatluba, siapa yang kamu cari? Kata malaikat Jibril, atlubu khamsata nafar, yang saya cari ada 5 orang yang saya cari. Ada 5 jenis manusia yang dia perlakukan, yang dia perbuat di dunia. Ada 5 macamnya. Siapa mereka? Yaitu tarikus sholah, kata ular tadi, kata kalajengking tadi, kata Huraish tadi, tarikus sholah, mereka yang suka meninggalkan sholat dalam hidupnya. Subhanallah. Manusia, mana manusia durjana, manusia yang tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Sekarang saya akan makan mereka, saya akan lilit mereka, saya akan sengat mereka.
Subhanallah, ya Allah, tarikus shalah. Yang kedua, mani'uz zakah, orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hartanya. Ya Allah hadirin. Dan yang ketiga yang dicari oleh orang tua tadi, oleh Quraisy tadi adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Hati-hati Bu, hati-hati Pak. Barangkali ada orang tua kita yang masih ada di tangan kita sekarang. Kalau bisa bahagiakan mereka. Jangan mohon maaf, ibu-ibunya aja yang diberikan anting-anting, diberikan kalau ibunya tidak pernah dikasih uang. Ya Pak ya, ibu kita tidak pernah kita kasih uang sepeser pun. Subhanallah, al jannatu tahta aqdamil ummahati, surga di bawah telapak kaki ibu kita, terutama yang bapak-bapak. Oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah, orang tua saya, ibu-ibu saya yang hadir di sini, ketika kita masih berada dengan orang tua, kalau bisa semaksimal mungkin, semampu kita, kalau bisa bahagiakan orang tua, karena ridhollah fi ridhol walidain wa sukhtallah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka orang tua. Para hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agak panas memang. Oleh sebab itu mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan di lain waktu dan kesempatan kita bertemu kembali dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang sangat indah, dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, diberikan rezeki yang berkah, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, dan menjadi penyejuk hati kita dari dunia ini sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati dan yang saya banggakan, hanya sekedar ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi pelajaran buat saya yang menyampaikan ini. Karena banyak orang yang menyampaikan tapi dia lupa apa yang dia sampaikan. Atakmurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Engkau suruh orang berbuat baik, tapi kamu sendiri yang engkau lupakan diri kamu sendiri. Oleh sebab itu, apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat tiang pribadi dan kepada kita sekalian. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah, ibu bapak yang saya hormati dan yang saya banggakan, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang salah khilaf itu adalah kesalahan dan kehilapan yang pribadi sendiri. Saya akhiri dengan ucapan orang Arab mengatakan, wa qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, tapi kalau lidah yang jelek ini melukai hati, kemana obat hendak dicari. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Tulsi SPDI yang telah menyampaikan ceramah agamanya pada hari ini. Semoga ilmu yang telah disampaikan mendapatkan manfaat dan keberkahan bagi kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Sodik.